Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam, ihsan, iman, ya. Dan tak lupa juga sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Dan pada kesempatan pada kali ini saya akan membahas materi tentang karakteristik Islam. Mungkin bahasan saya cukup singkat ya teman-teman. Mungkin cukup singkat daripada video-video yang lain. Langsung aja ke materinya. Di sini saya akan menggunakan Saya akan menggunakan media bantu yaitu PPT. Kita langsung ke materi. Alhamdulillah kita sudah menuju ke materi kita tentang karakteristik Islam. Mungkin video ini cukup singkat karena saya akan membahas tentang inti-intinya saja. Dan ada beberapa hal mungkin kalian gak tahu tentang apa yang saya paparkan, mungkin kalian bisa searching ya. Oke, kita langsung ke bahasan. Pertama yaitu yang kita bahas adalah latar belakang. Islam adalah rahmat, hidayat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulnya untuk diajarkan kepada manusia dan dibawa secara berantai dari satu generasi ke generasi. Islam. Di sini ada dua pembahasan yaitu etimologis dan terminologis. Yang pertama etimologis, salima, aslama, Islam. Sebetulnya di sini saya sudah jelaskan di video yang lain tentang materi mengenal Islam. Mungkin saya akan cantumkan link di kolom deskripsi biar kalian bisa memahami tentang salima, aslama, Islam. Dan kita lanjut ke terminologis. Kedua, Islam adalah wahyu berintikan tauhid yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun, yang diajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Di sini ada potongan ayat Al-Quran, Quran surat 5 ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu Islam dan aku telah melimpahkan nikmatku padamu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Kita lanjut. Menurut Al-Quran, semua agama yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Muhammad pun pada hakikatnya adalah agama Islam dan pemeluknya disebut Muslim. Jadi pada dasarnya agama yang dibawakan oleh Nabi Isa, Nabi Musa itu adalah agama Islam, agama tauhid, di mana ajarannya di dalamnya adalah mengesahkan Allah. Dan pemeluknya juga sama disebut Muslim. Kita lanjut ke tingkatan dalam Islam. Yang pertama Islam, pintu yang pertama adalah Islam. Terus iman sebagai muslim umumnya, yaitu menjalankan iman. Yang ketiga ihsan, di mana ihsan ini kita akan perlu mengamalkan iman dengan kita berbuat baik, berbuat jujur gitu kan, pasti ada suatu amalan dan itu ihsan namanya. Dan kita lanjut ke karakteristik ajaran Islam. Yang pertama Robbaniyah, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Yang kedua al-insaniyah, bersifat kemanusiaan yang universal. 3 qaumulah,
lengkap dan mencakup formula seluruh aspek kehidupan. 4. Sahlah, ajaran Islam mudah untuk dikerjakan tanpa kesulitan sedikit pun. Yang kelima, al-adalah, yaitu ajaran Islam bertujuan menegakkan keadilan mutlak. Keenam, tawazunia, bersifat seimbang, tawazun. Ketujuh, marunah, perpaduan antara yang tidak berubah, sabat, dan menerima perubahan. Itu aja yang saya bahas pada kesempatan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesainya bahasan yang kita bahas. Cukup singkat ya teman-teman, karena nanti ada beberapa hal yang mungkin kurang jelas. Mungkin bisa searching di Google. Saya nggak bisa membahas secara detail gitu, karena keterbatasan waktu juga durasinya gitu. Dan kalian bisa searching dan mungkin di situ lebih lengkap, dimana kalian searching di beberapa situs terpercaya gitu. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah perkataan saya ketika saya menyampaikan materi kurang berkenan dan menyakiti hati kalian. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung kalian, dan kesalahan punya kita sebagai manusia, dan kebenaran yang milik Allah, dan kebenaran hanyalah milik Allah. Cukup sekian. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal habib al